Hukum tumpul ke atas, mahasiswa elit ini nekat jadi algojo malam buat ngebantai para kriminal yang lolos dari penjara, guys. Yo guys, cerita dimulai di sebuah ruang sidang pengadilan. Ada anak kecil bernama Jong yang lagi duduk lemas melihat jalannya sidang. Hatinya hancur parah karena dia harus menyaksikan pembunuh ibunya divonis hukuman super ringan, cuman 3,5 tahun penjara gara-gara alasan gangguan mental. Parahnya lagi guys, pas keluar dari ruangan, si pelaku malah melempar senyum kemenangan dan mengejek Jong tanpa rasa bersalah sedikit pun. Momen biadab itu terus terekam di kepala Jong dan merubah hidupnya 180 derajat. 12 tahun pun berlalu guys. Si pelaku akhirnya bebas dan kembali berulah di jalanan dengan memukuli seorang sopir bus secara brutal. Di saat warga sekitar ketakutan dan gak ada yang berani menolong, diam-diam ada seorang pemuda misterius yang mengintai dari belakang. Yap, pemuda itu adalah Jong, yang kini sudah tumbuh dewasa dan siap membalaskan dendam masa lalunya. Jong langsung menyergap si pelaku di sebuah jalanan sepi yang gelap. Tanpa ampun, Jong menghajar kriminal itu habis-habisan sampai tewas di tempat demi menuntut keadilan yang tertunda. Setelah memastikan areanya aman dan gak ada saksi mata, Jong langsung pulang ke rumah seolah-olah gak terjadi apa-apa guys. Tapi disinilah plot twistnya terungkap guys. Siang harinya, Jong ternyata adalah salah satu mahasiswa paling pintar, rajin, dan berprestasi di akademi kepolisian. Instrukturnya bahkan berniat mempekerjakan Jong sebagai polisi asli sebelum dia resmi lulus kuliah. Benar-benar definisi spek malaikat di siang hari, tapi jadi malaikat maut di malam hari ya guys. Setiap akhir pekan tiba, di saat teman-teman kuliahnya asik mengajak nongkrong di kafe, Jong selalu menolak dengan alasan sibuk. Alasan aslinya, dia lagi berburu target kriminal baru lewat berita di televisi. Target pertamanya adalah sekelompok gangster yang hobi memeras dan meneror seorang ibu tua. Walau sudah dilaporkan ke polisi, para preman itu cuma ditahan 2 hari lalu dibebaskan kembali. Jong langsung satset mendatangi markas mereka, menghajar para gangster sampai bonyok, dan memaksa mereka menulis surat permintaan maaf di dinding. Gak cuman preman pasar guys, seorang dokter bedah plastik mesum yang hobi merekam pasiennya secara ilegal juga dikasih paham sama Jong. Jong sengaja mematahkan lengan si dokter biar dia gak bisa mengoperasi pasien lagi seumur hidup. Bagi Jong, kalau hukum negara gak bisa menghukum dengan adil, maka biar tangannya sendiri yang bekerja. Aksi main hakim sendiri ini akhirnya tercium oleh seorang reporter TV jenius bernama Choi. Choi menyadari kalau semua korban yang tewas dihajar adalah mantan narapidana yang hukumannya dipotong. Choi langsung memviralkan berita ini di televisi dan memberikan julukan keren buat Jong, yaitu Night Guardian alias Sang Pelindung Malam. Berita itu langsung bikin gempar seisi negara guys. Jong yang melihat namanya viral di TV sempat panik karena takut identitas rahasianya terbongkar. Tapi hal itu nggak bikin misinya berhenti. Di sisi lain, reporter Choi yang ambis mulai sengaja memicu Night Guardian dengan cara menyiarkan kasus-kasus kriminal kelas berat di acaranya demi menyediakan target gratis buat Jong. Umpan pertama dari Choi adalah kasus pelaku pelecehan seksual di taman bermain yang baru saja bebas setelah dipenjara 6 tahun. Si pelaku yang ketakutan dikepung demonstran nekat kabur dari rumahnya malam-malam untuk mengincar nyawa korbannya kembali. Untungnya guys, Jong bergerak lebih cepat. Tepat saat si pelaku mau menikam korbannya di tangga apartemen, Jong langsung menyergap dari belakang dan menghajarnya tanpa ampun. Jong memaksa pelaku menulis surat tobat dan pengakuan dosa sebelum mengakhiri hidupnya. Reporter Choi yang datang ke lokasi langsung tertawa puas karena tahu umpannya sukses dimakan oleh sang pahlawan malam. Melihat kesuksesan acaranya, Choi kembali merilis target kedua, yaitu penjahat di bawah umur bernama Du. Dulu, si Du ini nekat membantai istri dan 2 anak bosnya cuman gara-gara perkara sakit hati. Karena statusnya masih di bawah umur, dia cuma dapat hukuman ringan dan sekarang bisa asik party sambil pamer kemewahan di Instagram seolah gak punya dosa. Jong yang emosinya sudah diubun-ubun langsung menyelidiki latar belakang Du. Ternyata guys, si Du ini juga terlibat jaringan mafia narkoba besar dan punya gudang rahasia tempat menyimpan uang haram. Sebelum mengeksekusinya, Jong sempat memberikan kesempatan terakhir dengan menempelkan memo peringatan di mobil Du agar menyerahkan diri ke polisi.
Tapi dasar kriminal bebal guys, Du malah mengabaikannya dan memilih kabur ke tempat persembunyian uangnya. Begitu sampai di sana, Du shock berat karena pintunya sudah terbuka dan seluruh uang haramnya sudah dikeluarkan oleh Jong. Di depan mata Du, Jong langsung membakar gunungan uang ratusan juta tersebut sampai hangus. Jong kemudian menghajar Du secara brutal sambil menunjukkan foto anak-anak kecil yang dulu dia bantai tanpa belas kasihan. Du auto menangis ketakutan dan mengemis ampun, tapi Jong tetap mengeksekusinya malam itu juga. Kematian Du membuat pihak kepolisian murka besar guys. Mereka langsung membentuk tim elit khusus yang dipimpin oleh detektif monster berbadan kekar bernama Ji. Detektif Ji ini punya kekuatan fisik yang gak ngotak, sampai bisa mengangkat asisten Du pakai satu tangan di atas gedung demi mencari informasi. Di saat polisi lagi gencar melakukan perburuan, muncul masalah baru yang bikin Jong pusing 7 keliling guys. Ada sosok imitator alias peniru misterius yang ikutan memakai topeng Night Guardian dan mulai membunuh para kriminal di jalanan secara acak. Bedanya nih guys, si peniru ini membunuh korbannya dengan sangat sadis tanpa pernah meminta mereka meminta maaf atau menulis surat tobat terlebih dahulu. Jong akhirnya berhasil melacak si peniru ini setelah sang peniru nekat melempar target kriminal keluar dari jendela rumah sakit. Setelah aksi kejar-kejaran yang melelahkan, Jong sukses menyergapnya di dalam sebuah ambulans. Begitu topengnya dibuka, ternyata si peniru adalah seorang pengusaha kaya raya bernama Janguk. Janguk mengaku kalau dia adalah fans berat Night Guardian dan pengen mengajak Jong buat bikin tim superhero bareng. Walau awalnya ditolak keras oleh Jong, Janguk membuktikan kesetiaannya dengan mendanai studio siaran baru buat reporter Choi agar pergerakan mereka bisa terus didukung oleh media. Situasi makin mencekam pas detektif Ji mulai mencurigai kalau Night Guardian asli adalah salah satu murid di Akademi Kepolisian. Detektif Ji sengaja mencegat Jong di sebuah area sepi tanpa kamera pengawas. Duel 1 lawan 1 antar sesama pemilik otot dewa pun pecah dengan sangat epik guys. Jong sempat terdesak parah karena kalah ukuran tubuh, tapi dia berhasil bertahan dan menawarkan sebuah kesepakatan gila. Jong berjanji bakal pensiun dini asalkan detektif Ji bisa membersihkan para pejabat korup di internal kepolisian menggunakan jalur hukum legal. Sayangnya guys, realita gak seindah ekspektasi. Begitu detektif Ji mulai mengendus keterlibatan para komandan tinggi, dia langsung dicopot dari jabatannya oleh para atasan korup. Gak cuman itu, para elit global yang dipimpin oleh mafia kelas berat bernama Kim dan seorang komandan polisi korup mulai mengirim pembunuh bayaran bernama Bang untuk melenyapkan siapa saja yang berani mengusik bisnis haram mereka. Reporter Choi diculik dan disiksa habis-habisan oleh geng Bang agar mau membocorkan lokasi Night Guardian. Mengetahui sekutunya dalam bahaya besar, Jong dan si kaya Janguk langsung menyusun rencana nekat buat melakukan misi penyelamatan berskala besar guys. Hari penentuan pun tiba guys. Mereka sepakat melakukan transaksi pertukaran sandera di sebuah stadion besar. Biar suasananya makin kaos, Janguk sengaja menyewa ratusan orang buat memakai kostum Night Guardian yang sama agar musuh kebingungan. Pertempuran massal yang super brutal pun pecah di tengah stadion. Jong dan detektif Ji kompak bekerja sama membantai puluhan anak buah mafia. Naasnya guys, sahabat dekat Jong di akademi bernama Snow nekat pasang badan buat menerima tikaman pisau demi melindungi Jong sampai dia tewas. Di akhir pertarungan, komandan polisi yang korup mendadak muncul dan menembaki semua orang demi menghilangkan jejak konspirasinya. Dalam kondisi terluka parah, detektif Ji terpaksa menembak mati si komandan korup, sementara Jong sukses mengeliminasi si pembunuh bayaran bank. Demi melindungi identitas Jong yang masih harus lulus dari akademi, reporter Choi dan detektif Ji sepakat membuat skenario palsu ke media dengan menyatakan kalau mendiang Snow adalah sosok Night Guardian yang asli. Cerita berakhir dengan sangat miris guys. Walau para mafia sudah musnah, pihak kepolisian tetap menutup-nutupi kejahatan si komandan tinggi dan malah menganugerahinya penghargaan sebagai pahlawan yang gugur dalam tugas. Jong cuman bisa berdiri lemas di depan foto mendiang sahabatnya, sambil menyadari satu fakta pahit. Selama sistem di dalam suatu negara masih korup, keadilan sejati nggak bakal pernah bisa dicapai sepenuhnya di dunia nyata.